Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man mawala amma ba'du. Para pemirsa Ratuna TV yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sore hari ini menjelang kita berbuka puasa, kita akan sama-sama menyimak satu topik dengan judul Taubat Nasuha, Hikmah dan Fadilahnya. Taubat artinya kembali mendekatkan diri kepada Allah, dan nasuha artinya sungguh-sungguh atau dengan sepenuh hati. Dalam Al-Quranul Karim, surat Harim, surah urutan nomor ke-66 ayat ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ay yukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Shadaqallahul adzim. Artinya, wahai sekalian orang-orang yang beriman, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tobat yang sungguh-sungguh. Semoga Allah menghapuskan segala kesalahan dan dosa-dosamu dan memasukkan engkau sekalian ke dalam surga yang penuh dengan kebahagiaan, atau surga yang di bawahnya mengalir beberapa sungai. Para pemirsa yang terhormat, taubat yang sesungguhnya dilaksanakan mulai dari niat untuk melaksanakan sholat 2 rakaat dengan niat sholat taubat nasuha, yang tata caranya dapat ditelusuri atau dikaji dalam kajian fikih ibadah sholat sunnah, khusus sholat sunnah taubat. Dan orang yang benar-benar telah bertobat dengan sungguh-sungguh harus memiliki 4 atau syarat dan tanda-tanda, yaitu yang pertama, orang yang pernah bertobat itu kalau memang sudah diterima tobatnya, maka tidak akan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang terdahulu. Yang kedua, meninggalkan milieu dan suasana yang memungkinkan untuk mengulangi perbuatannya yang keliru di masa dahulu itu. Yang ketiga ialah menyesali perbuatannya. Dan yang keempat, semua kelakuannya menunjukkan bukti taubatnya dan ditunjukkan dengan ketaatan, kesalehan, dan ketakwaan. Artinya, orang yang sudah benar-benar diterima taubatnya dan memang melaksanakan taubat yang sungguh-sungguh, tidak akan berbuat maksiat, tidak akan berbuat kesalahan, tidak akan mengulangi dosa-dosa, karena sudah mengaku kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjanji untuk tidak mengulangi. Sebagai faedah atau kegunaan dari salat taubat ialah Allah memberikan kebersihan dan kesucian kepada orang tersebut, walaupun sebelum bertaubat dosanya minta ampun sungguh tidak bisa dikira, karena termasuk pelaku maksiat yang tidak bisa lagi ditolerir. Tetapi dengan taubat, dengan tuntunan Islam, insya Allah taubat yang sungguh-sungguh diterima, sebagaimana taubatnya para sahabat radhiyallahu anhum. Sebelum masuk Islam banyak terkenal sebagai pelaku perbuatan dosa dan pelanggaran-pelanggaran moral, tetapi setelah masuk Islam dan taubat yang sungguh-sungguh, semuanya menunjukkan kesalehan, ketaatan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kaidah yang menyatakan bahwa la kabira bil istighfar, artinya dosa yang telah dilakukan atau kesalahan yang telah lalu tidak akan diteruskan atau dicatat oleh malaikat apabila disusul dengan istighfar, permohonan doa sebagai tanda bertobat, dan permohonan doa itu melalui taubatan nasuha. Selanjutnya kaidah itu menyatakan wala sagirata bil istimrari, dan walaupun dosa kecil kalau dilaksanakan secara terus-menerus itu tidak dianggap sebagai dosa kecil, tapi termasuk dosa besar yang sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Ratuna TV yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, semoga ibadah kita selama ini, terutama ibadah puasa di siang hari dan ibadah-ibadah amalia lainnya di malam hari, termasuk salat tarawih, salat tahajud, dan salat witir, termasuk musyakarah atau tilawatul Quran, bersedekah, tasbih, dan pembacaan doa lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa karena sudah diterima dosa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima
amalan kita dan menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa yang tanda-tandanya ada pada kehidupan kita sebagai orang yang saleh. Semoga bermanfaat dan mari kita menutup kajian kita ini dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa najjina minal bala'i wal karbil adim waj'alna min warasatil jannatin na'im. Ya Allah, Rabb kami, pemelihara dan pencipta kami yang maha agung lagi maha sempurna, kami mohon kepada kebesaran karena Engkau tetap memelihara kami, menjaga iman kami, dan menjadikan kami sebagai hamba-hambamu yang bertakwa yang Engkau cintai. Jadikanlah amalan-amalan kami selama ini sebagai amal saleh yang kelak mengantarkan kami ke dalam surgamu, dan kami mohon kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni kesalahan kami dan dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para guru-guru kami, dan dosa serta kesalahan para pemimpin kami di kalangan pemerintahan dan semua yang telah berbuat baik kepada kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.